Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Magfiro dari kelas 4D Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengendalian mutu dan Total Quality Control atau TQC. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang perkembangan dan mentalitas dasar TQC. Kemajuan pendidikan, teknologi, informasi, dan peradaban mendorong masyarakat konsumen semakin selektif dan cenderung untuk mengkonsumsi barang atau jasa yang bermutu baik. Hal ini menciptakan persaingan yang ketat antar perusahaan serta mendorong karyawan bekerja secara efektif dan efisien. Dengan begitu, barang atau jasa yang dihasilkan bermutu tinggi, sehingga mempunyai daya saing yang besar di pasaran. Perbedaan organisasi. Di sini terdapat dua perbedaan organisasi. Yang pertama konsep Jepang atau KICC, dan yang kedua ada konsep Eropa Barat atau MBO. Yang pertama konsep Jepang atau KICC. Di sini ada 5. Yang pertama tanggung jawab perorangan terbatas. Yang kedua tanggung jawab bersama besar. Yang ketiga kesediaan berbuat lebih. Yang keempat kesadaran kelompok. Dan yang kelima perbedaan golongan tidak mencolok. Yang kedua ada konsep Eropa Barat atau MBO. Yang pertama ada tanggung jawab perorangan besar. Yang kedua tanggung jawab bersama kecil. Yang ketiga pengkotakan atau adanya spesialisasi tinggi. Yang keempat adanya pemeran utama. Dan yang terakhir perbedaan golongan yang nyata. Selanjutnya ada dasar TQC. Dasar TQC adalah mentalitas, kecakapan, dan manajemen partisipatif dengan sikap mental yang mengutamakan kualitas kerja. Mentalitas adalah kesediaan bekerja sungguh-sungguh, jujur, dan bertanggung jawab melaksanakan pekerjaannya. Mentalitas dasar TQC. A. Kerjasama dan partisipasi total. 1. Agar karyawan mengetahui cara dalam membangun sikap mental dasar di lingkungan pekerjaan masing-masing. 2. Tujuannya adalah yang pertama berorientasi kepada tanggung jawab kelompok. B. Bersedia membuat lebih atau berpartisipasi dalam bidang yang berhubungan. C. Menciptakan kesadaran kelompok. B. Berorientasi kepada mutu. 1. Yang dimaksud dengan mutu atau kualitas adalah yang pertama disesuaikan dengan permintaan. Yang kedua, sistemnya adalah pencegahan sejak awal dikerjakan dengan benar. Yang ketiga, standarnya adalah tidak ada cacat atau harus tidak ada kesalahan. C. Hubungan antara atasan dengan bawahan. Yang pertama, penentuan objektif secara kerjasama atau kolaborasi dengan pemberian rekomendasi atasan dan bawahan berpartisipasi atau plan. Yang kedua, pencapaian objektif secara kerjasama dengan adanya dukungan dari atasan dan pengendalian diri dari bawahan atau DO. Yang ketiga, ada penilaian hasil bersama dengan memberikan penghargaan dari atasan dan memberikan kesempatan penilaian sendiri dari bawahan atau cek. Yang keempat, tindakan selanjutnya seperti pemecahan masalah bersama atasan atau bawahannya dengan dukungan atau pengarahan dari atasan serta memotivasi diri dari bawahan atau action. Selanjutnya ada pengertian TQC dan dasar TQC. Pengendalian mutu terpadu adalah suatu sistem yang efektif untuk mengintegrasikan usaha-usaha pengembangan kualitas, pemeliharaan kualitas, dan perbaikan kualitas atau mutu dari berbagai kelompok dalam organisasi, sehingga meningkatkan produktivitas dan pelayanan ke tingkat paling ekonomis dan menimbulkan kepuasan semua pelanggan. Dasar-dasar Total Quality Control atau TQC. Yang pertama ada pengendalian mutu terpadu atau PMT adalah suatu sistem manajemen yang melibatkan semua tingkatan karyawan melalui pelaksanaan konsep quality control dan metode statistik untuk memuaskan langganan dan karyawan. Yang kedua, quality control circle atau QCC sama dengan GKM adalah kelompok kecil karyawan dari lingkungan kerja sama yang dengan sukarela melakukan kegiatan pengendalian dengan menggunakan teknik quality control. Yang ketiga, kekuatan TQC terletak pada bagian terlemah dari rantai lingkaran gugus kendali mutu atau QCC. Selanjutnya ada tujuan pelaksanaan TQC. Yang pertama ada pencapaian kebijaksanaan dan target perusahaan secara efisien. Yang kedua ada perbaikan hubungan manusia serta mutu barang atau jasa. Yang ketiga ada peningkatan moral
prakarsa, dan kerja sama karyawan. Yang keempat ada pengembangan kemampuan tenaga kerja. Yang kelima ada peningkatan produktivitas dan profitabilitas usaha. Selanjutnya ada manfaat pelaksanaan TKC. Yang pertama ada manfaat pelaksanaan TKC bagi karyawan. Di sini manfaat pelaksanaan TKC bagi karyawan ada 4. Yang pertama, meningkatkan kemampuan karyawan dalam melihat, mengenali permasalahan, dan mencari alternatif pemecahan masalah. Yang kedua, meningkatkan kemampuan komunikasi dan partisipasi dalam kegiatan kelompok kerja. Yang ketiga, membiasakan berpikir secara analitis dengan menggunakan teknik-teknik quality control. Dan yang keempat, peningkatan daya kreativitas. Selanjutnya ada manfaat pelaksanaan TKC bagi perusahaan. Yang pertama, pengembangan perusahaan melalui akumulasi gagasan-gagasan perbaikan. Yang kedua, meningkatkan daya saing barang atau jasa yang dihasilkan. Yang ketiga, memperbaiki hubungan perusahaan dengan karyawan. Yang keempat, partisipasi semua karyawan di dalam membantu terwujudnya tujuan perusahaan. Selanjutnya ada syarat penerapan TKC. Yang pertama, seluruh sumber daya manusia yang turun serta dalam proses kegiatan atau manajerial dan operasional harus mengerti dan menghayati arti TKC, mampu bermentalitas baik dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penyelesaian pekerjaannya. Yang kedua ada TKC atau PMT sebagai totalitas pengendalian terhadap mutu produk secara bertahap dan merupakan rangkaian suatu proses diharuskan agar setiap kelompok kerja atau subsistem bekerja benar dalam rangkaian terpadu dari gugus kendali mutu tersebut. Yang ketiga ada seluruh mata rantai dalam subsistem harus mampu bekerja secara efisien dan efektif dengan mendukung sikap mental positif dari setiap individu anggotanya. Sikap mental positif adalah kesediaan untuk bekerja produktif dalam suatu tim spirit kerjasama yang kuat untuk mencapai mutu kerja yang tinggi. Yang keempat ada sarana prasarana dan lingkungan kerja harus mendukung pelaksanaan pengendalian mutu terpadu atau PMT. Selanjutnya ada sistem manajemen TKC. Yang dimaksud sistem manajemen yaitu yang pertama untuk mengetahui pengertian atau konsep standar dari sistem manajemen seutuhnya. Yang kedua dapat memilih penerapan yang paling tepat dan efektif. Yang ketiga, sistem manajemen memilih 3 tingkat aktivitas sesuai dengan struktur piramida organisasi dan setiap jenjang memiliki tugas membantu penerapan TKC sesuai dengan fungsinya masing-masing. Yang B, kebijaksanaan manajemen. Kebijaksanaan manajemen ada 3. Yang pertama, dukungan dari manajer puncak dalam menetapkan kebijaksanaan dan memberi pengarahan. Yang kedua, dukungan dari manajer menengah untuk berperan serta dalam TKC. Yang ketiga, waskat harus diterapkan oleh setiap atasan, subunit, atau kelompok kerja dengan cara yang benar agar kesalahan dapat diketahui sedini mungkin. Proses kerja gugus TKC ada 4. Yang pertama, pengajuan masalah. Yang kedua, analisis permasalahan. Yang ketiga, mencari pemecahan masalah. Yang keempat, presentasi pada pihak manajer. Penerapan dan pemecahan TKC. Yang pertama, tujuan penerapan dan pengembangan. A. Pengembangan suatu sistem dan praktek manajemen memerlukan suatu proses perubahan mentalitas. B. Proses pertumbuhan tersebut lebih banyak ditekankan pada perubahan tingkah laku manusia. C. Proses TKC memerlukan waktu dan perhatian manajemen. D. Mengetahui bagaimana cara mendorong dan mengelola proses perubahan. 2. Penerapan sistem. Penerapan suatu sistem manajemen selalu mengakibatkan terganggunya keseimbangan. Timbul 2 pihak yang pro dan kontra, menerima TKC dan menolak TKC. Penolakan TKC karena ada perubahan dalam manajemen yaitu menyangkut nilai-nilai yang sudah mapan. Selanjutnya ada dasar-dasar pemecahan masalah TKC. Pemecahan masalah TKC dilakukan dengan plan, do, check, dan action atau bisa disingkat PDCA yang dijabarkan menjadi 8 langkah pemecahan masalah khususnya dalam quality circle. 8 langkah pemecahan masalah dalam fungsi organisasi yaitu 1. Menentukan prioritas masalah. 2. Menjelaskan mengapa masalah harus diprioritaskan. 3. Mengenali status masalah. 4. Susun langkah-langkah perbaikan. 5. Melaksanakan langkah-langkah perbaikan. 6. Periksa hasil perbaikan. 7. Mencegah terulangnya masalah. 8. Menggarap masalah selanjutnya.
Nah, di sini ada kesimpulan. Ya, kesimpulannya yaitu total quality control atau TQC melibatkan setiap orang di dalam perusahaan, mulai dari pemimpin sampai pada karyawan terendah. TQC harus melibatkan perusahaan pemasok yang mempunyai hubungan usaha seperti pemasok atau distributor secara berorientasi kepada konsumen, yang artinya perusahaan dapat memenuhi keinginan konsumen. Sekian, terima kasih. Itulah penjelasan dari saya mengenai materi pengendalian mutu dan total quality control. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.